Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa peserta mata kuliah Statistika Matematika pada program studi Pendidikan Matematika Universitas Bhinneka PGRI. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Kesehatan itu adalah nikmat yang luar biasa di masa pandemi ini, harus kita syukur bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik rekan-rekan mahasiswa, pada video pembelajaran ini adalah materi untuk pertemuan ketiga ya tentang probabilitas dan kejadian mutuali eksklusif. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita mulai pertemuan hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Bisa diakhiri. Baik rekan-rekan mahasiswa, Bumi akan menyampaikan pada video pembelajaran ini terkait dengan probabilitas dan juga kejadian mutuali eksklusif. Pada saat rekan-rekan SMA dulu ya, rekan-rekan mahasiswa sudah mempelajari tentang probabilitas ya. Dan hari ini Bumi akan mereview ya, jika Anda dulu sudah lupa, Bumi akan mengingatkan kembali kaitan dengan materi probabilitas, dan juga ada satu tambahan ini yang mungkin belum Anda temui pada saat SMA, yaitu kejadian mutual eksklusif. Pada pokok bahasan 2 ini terbagi menjadi 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Sedangkan video ini adalah untuk pertemuan ketiga. Oke, baik ya. Coba rekan-rekan perhatikan ya, pada slide ini adalah gambar dari tim sepak bola Barca ya, atau Barcelona. Mungkin ada di antara rekan-rekan ini adalah fans berat dari Messi misalkan ya. Jadi kalau fans berat dari Messi misalkan saya tanya ya, kira-kira di setiap pertandingan sepak bola yang diikuti oleh tim Barca ya, apakah tim Barca selalu menang? Ini pertanyaan seperti itu. Jika Anda jawab selalu menang, bagaimana Anda bisa memastikan itu? Anda bisa meyakinkan Bumi bahwa tim Barca memang selalu menang ya, itu ya. Jadi Bumi ingin tanya kaitan dengan apakah di setiap pertandingan tim Barca itu selalu menang ya. Yang kedua, ini adalah gambar anak kecil sedang berhujan-hujanan ya, dan Bumi tanya kepada Anda semuanya ya, pada suatu hari ya, misalkan kondisi mendung, apakah selalu akan turun hujan? Apakah hari ini akan turun hujan? Karena kondisi sekarang panas, apakah nanti mungkin turun hujan? Nah, jika ya, bagaimana Anda bisa memastikan itu? Kadang ya, kalau pengalaman kita selama ini mendung gitu ya, ternyata tidak hujan, atau panas gitu ya, tiba-tiba hujan. Nah, inilah dari 2 kejadian itu rekan-rekan mahasiswa, sesuatu kejadian-kejadian ini tidak bisa kita pastikan bagaimana hasilnya terjadinya seperti apa. Meskipun panas, bisa jadi hujan. Ya, meskipun tim Barca itu bagus, tapi ternyata begitu sudah dihadapkan pada timnya Ronaldo ya, ternyata kalah gitu ya. Inilah yang akan kita bahas, yaitu kaitan dengan kejadian atau peristiwa yang ada di dunia ini atau di sekitar kita itu terbagi 2, yaitu kejadian deterministik atau kejadian yang pasti terjadi ya, dimana terjadinya itu bisa dipastikan ya. Contohnya apa deterministik? Misalkan ya, deterministik itu misalkan adalah setiap hari pasti matahari itu terbit ya, terbitnya dari timur, tenggelam di barat ya. Air mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah ya. Kemudian setiap manusia pasti akan mengalami mati gitu ya. Cuma ketika sudah dihadapkan kapan manusia itu mati gitu ya, itu sudah bukan lagi deterministik ya. Selanjutnya, kejadian itu probabilistik atau stokastik. Kejadian yang bersifat berkemungkinan atau berpeluang. Maksudnya apa? 2 kejadian yang sebelumnya yang Bumi berikan contoh tadi itu adalah contoh kejadian probabilistik atau stokastik ya. Dimana di situ ada faktor keacakan atau random ya. Faktor keacakan atau random itu mengambil peran bahwa kejadian itu bisa saja menang ya, pertandingan tadi bisa kalah, dan bisa saja seri. Kalau hujan, bisa saja hanya mendung, hanya berawan, bisa saja hujan deras, saja adalah hanya angin saja, gitu ya. Itu kejadian-kejadian itu termasuk kejadian probabilistik, gitu ya. Jadi 2 kejadian di dunia ini dibedakan menjadi 2, deterministik dan probabilistik. Oke ya.
yang akan kita pelajari satu semester ke depan adalah kejadian-kejadian yang probabilistik. Karena apa? Kejadian deterministik ini tidak perlu kita pelajari secara mendalam karena sudah pasti terjadi. Tapi yang membuat kita PR kita bersama adalah banyak kejadian di sekitar kita yang sifatnya probabilistik, dan itu harus kita cari bagaimana cara mencari peluang kejadian itu terjadi. Ini Bumi berikan contoh erupsi gunung berapi misalkan ya. Apakah kita bisa memprediksi, bisa memastikan, misalkan memprediksi bisa ya, kita bisa memastikan bahwa kapan terjadinya erupsi gunung berapi itu. Misalkan Gunung Kelut yang dulu luar biasa dahsyat sampai meletuskan anak gunung Kelut ya. Dan itu BMKG apakah bisa memprediksi jauh-jauh hari sebelumnya? BMKG itu hanya bisa menghitung peluang kapan itu terjadi. Ya, bahkan BMKG ketika itu sudah mulai erupsi itu tidak bisa memastikan bahwa nanti akan terjadi puncak erupsinya ada jam berapa. Tapi BMKG hanya bisa memprediksi. Lalu mengapa muncul probabilitas ya? Itu mengapa muncul probabilitas? Karena pertama orang tidak dapat memastikan nilai satu proses. Misalkan gunung berapi tadi ya, gunung berapi tadi prosesnya adalah aktivitas setiap hari yang dilalui oleh gunung berapi itu ya. Proses-proses itu sehingga hasilnya nanti erupsinya kapan itu juga membutuhkan prediksi ya, sehingga prediksi itu dilakukan oleh BMKG itu berdasarkan data aktivitas gunung berapi selama berapa tahun terakhir ya, untuk prediksi berapa peluang bahwa gunung berapi itu terjadi di tanggal berapa. Yang kedua, tidak semua kejadian atau peristiwa sekitar kita itu bisa dipastikan kapan dan bagaimana terjadi ya. Seperti kecelakaan itu pasti apakah harinya akan terjadi ya, dan berapa kecelakaannya gitu ya, sehingga dari sini kaitan dengan itu peristiwa itu harus ada sehingga akan ada kepastian itu yang melekat di dalam itu, maka kita harus mempelajari yang namanya probabilitas atau peluang ya. Pertama ini kejadian yang melibatkan dengan alam ya, pasti itu punya unsur-unsur stokastik atau probabilistik ya, karena tidak pasti ya. Selanjutnya jadi adalah contoh misalkan ya, ini adalah contoh data tentang keterlambatan ya. Keterlambatan 1 menit, keterlambatan 2 menit sampai keterlambatan yang 2 menit ya. Dan keterlambatan ini adalah direkap semuanya menjadi data. Dari data ini ya, apakah Anda bisa memperkirakan berapa menit keterlambatan bis yang di satu hari? Apakah terlambat ataukah tidak terlambat? Ya, gitu ya. Nah, ini karena kita memiliki data dari 30 bis yang pertama ini, keterlambatannya yang kita akan bisa memprediksi peluang keterlambatan bis sampai 10. Inilah tentunya Anda belajar coba berdasarkan data yang lampau, Anda bisa memprediksi berapa peluang kejadian dan itu ya. Oke, selanjutnya sebelum kita melakukan sebelumnya kita harus istilah yang berkaitan dengan probabilitas agar bisa kita lebih paham gitu ya. Yang pertama ruang sampel atau ruang contoh harus ada contoh. Mas ingat Anda di dalam teori himpunan ya, pernah belajar teori himpunan di matematika dasar atau teori bilangan ya. Teori himpunan itu rata-rata ada semesta, jadi ada semesta dengan notasi S kan ya, semesta dan notasi S itu kalau di dalam probabilitas istilahnya ruang sampel. Dimana notasinya dimana ruang sampel itu apa? Dimana semua hasil dan disebut sebagai ruang contoh ya. Kemudian titik sampel itu adalah titik yang ada di dalam ruang sampel atau titik yang ada di dalam semesta, itu namanya adalah titik sampel ya. Gue berikan contoh, ini contoh-contoh percobaan probabilistik ya. Sekali lagi contoh-contoh percobaan atau peristiwa probabilistik ya. Kita hitung, kita tentukan ruang sampelnya masing-masing. Misalkan
ruang sampel 1, pertandingan sepak bola dilaksanakan 1 kali pertandingan. Coba kalau Anda bayangkan dalam sebuah pertandingan sepak bola ada 1 kali pertandingan, maka tim Indonesia itu kemungkinan ada di dalam 1 kali pertandingan itu ada berapa kemungkinan hasil yang diraih Indonesia. Bisa jadi adalah menang, bisa jadi kalah, bisa jadi seri. Ya, dimana anggota ruang sampel dari pertandingan sepak bola yang dilaksanakan 1 kali itu menang, kalah, atau seri. Banyaknya ruang sampel S atau banyaknya titik-titik di dalam ruang sampel S ada di 3. Ini namanya titik sampel. Ruang sampel 2, pelemparan uang logam sebanyak 1 kali. Anda tahu uang logam ya, uang logam itu ada 2 sisi, ada angka dan ada gambar. Berarti ruang sampelnya ada angka, ada gambar. Banyak titik sampelnya ada di 2 ya. Oke. Selanjutnya, ruang sampel 3, pelemparan dadu 1 kali. Dadu itu ada angka 1 sampai angka 6 ya. Maka banyaknya titik sampel itu ada 6 ya. Ruang sampel 4, misalkan pengukuran lampu, dihitung dalam hitungan bulan. Anda ini yang beda rekan-rekan saya, Anda harus pahami bersama, berbeda dengan ruang sampel 1 sampai ruang sampel 3 tadi. Ruang sampel 4 itu sifatnya adalah kontinu ya. Kontinu apa? Umur, berat, tinggi ya. Umur, berat, tinggi itu biasanya tidak bisa dicacah seperti ini. Biasanya karena biasa umur lampu, jangan-jangan nanti dia mati di 3 bulan, 4 hari, 10 menit gitu ya, sehingga tidak bisa diprediksi. Sehingga umur lampu itu tidak bisa dicacah satu persatu seperti ini, karena sifatnya yang kontinu. Sehingga kalau sifatnya yang kontinu seperti ini, maka umur itu, umur lampu, misalkan X adalah ruang sampelnya adalah umur demikian hingga umur lampu itu antara 0 bulan, 2 bulan artinya belum ada genap 1 bulan, misalkan masih hitungan 1 hari aja belum genap ya, sampai tak hingga bulan ya, bisa jadi sampai 5 tahun belum mati lampunya ya, seperti itu, karena tidak bisa dicacah satu persatu seperti 3 contoh sebelumnya. Maka N dari titik sampel umur lampu adalah tak hingga, itu ya. Ini kontinu, yang lainnya adalah diskrit atau adalah bisa dicacah gitu ya. Oke. Selanjutnya kita belajar tadi ruang sampel, sekarang kita belajar kejadian atau event. Kejadian atau event itu himpunan bagian dari ruang sampel S. Notasinya biasanya A sampai Z huruf kapital. Tapi kalau karena huruf S sudah dipakai untuk ruang sampel, maka A sampai Z kecuali huruf S ya. Kejadian atau event itu himpunan bagian dari ruang sampel S. Contohnya misalkan percobaannya pertandingan sepak bola tadi ya, dan saya memberikan contoh misalkan kejadian A adalah merupakan kejadian bahwa tim Indonesia menang, berarti anggota A hanyalah menang. Coba yang kedua adalah pelemparan uang logam tadi. A misalkan kejadian A adalah kejadian sisi angka yang muncul, maka anggota A hanyalah angka. Pelemparan dadu misalkan A merupakan kejadian sisi genap yang muncul ya, maka kejadian A nanti anggotanya adalah 2, 4, dan 6 karena sisi genap ya. Kalau 4 adalah pengukuran umur lampu, umur tidak lebih dari 2 bulan, maka paling besar paling lama umur lampu itu adalah 2 bulan ya. Kita tentukan anggota kejadiannya satu persatu. Tim Indonesia menang, maka anggotanya hanya A, dan banyaknya titik sampel A hanyalah 1. Maaf, banyaknya titik sampel di dalam kejadian A adalah 1 ya. Kejadian 2, titik angka yang muncul, maka anggotanya hanyalah angka. Banyaknya titik sampel dalam kejadian A adalah 1 ya. Kejadian 3, titik genap muncul ya, maka banyaknya anggota kejadian A adalah 3, 2, 4, 6 ya. Kalau umur lampu berarti adalah 0 sampai 2 karena tidak lebih dari 2 bulan, berarti 0 bulan sampai 2 bulan. Itu ya. Selanjutnya contoh kasus 1, langsung praktek ya. Misalkan seorang pedagang buah ya sedang memilih jeruk. Untuk diperiksa biasanya dikelompokkan mana yang manis, mana yang tidak gitu ya. Lalu pedagang itu mengambil sampel 3 jeruk ya. Mengambil sampel 3 jeruk ini diambil untuk cek kondisinya manis atau asam. Manis misalkan dinotasikan dengan M, asam dinotasikan dengan A. Maka bisa jadi adalah tiga-tiganya manis, bisa jadi adalah manis, asam, manis, asam, manis, asam ya, sampai nanti asam. Berarti ada berapa anggota ruang sampelnya? Sume jabarkan di sini ada sebanyak 8 ruang sampel.
Bisa jadi ketiga jeruk yang diambil tadi adalah manis semuanya, atau asam semuanya, atau ada satu yang asam atau dua yang asam. Ya, itu ya ada 8. Nah, kemudian kita kasus 2. Dari sama-sama kasus 1 tadi, misalkan kita rumuskan sebuah kejadian. Ya, ada kejadian E adalah kejadian terambilnya paling sedikit satu jeruk yang asam, paling sedikit satu jeruk. Ya, berarti yang A hanyalah 1, ya, hanyalah 1, 2, atau 3, ya. Sedangkan kejadian F adalah kejadian terambilnya paling banyak satu jeruk yang asam. Berarti M-nya paling banyak 1 ataupun 0, gitu ya. Sehingga anggota kejadian E dan F adalah kalau E paling sedikit satu jeruk yang asam, berarti asamnya hanya ada 1, 2, atau 3, karena paling sedikit 1 asam, ya. Kalau yang paling banyak satu jeruk yang manis, maka M-nya paling banyak 1 yang M-nya 1. Maka AA karena termasuk M-nya tidak ada, 0 berarti termasuk. Maka banyaknya kejadian E ada 7, kejadian F ada 4, ya. Seperti itu ya, sama kasus 2. Lalu kejadian itu bisa dikenai operasi-operasi tertentu. Ada 4 macam operasi, sama seperti operasi ketika Anda baca himpunan. Ada gabungan atau union, ada irisan atau intersection, ada komplement, ada implikasi, ya. Oke, yang pertama gabungan atau union. Untuk sembarang 2 kejadian, yaitu A dan B, kan ada 2 kejadian A dan kejadian B. Dikatakan A union B atau A gabungan B, notasinya seperti itu, sebagai suatu kejadian yang nanti ketika ini digabungkan adalah semua titik yang termasuk di dalam A atau, ini katanya atau, ya, kata ciri khasnya untuk gabungan adalah atau yang ada atau tulisan yang ada di B atau ada di B ya. Itu ya. Kalau nanti di soal biasanya menggunakan kalimat, kalau kalimat ini tentang A atau B, berarti ini adalah kita gabung. Itu dua titik ini minta digabungkan A dan B, ya. Kalau kasus 3, misalkan terjadi dilema yang ruang tanggalnya kalau satu tujuannya 1 sampai 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu A menyatakan kejadian muncul dari genap, B kejadian munculnya mata dari prima. Maka tentukan A gabungan B. A-nya mata genap ya, 2, 4, 5, B-nya 2, 3, 5. Maka A gabungan B adalah yang ada di A dimasukkan sini semuanya, yang ada di B dimasukkan sini semuanya, atau yang ada di dua-duanya yaitu angka 2. Cukup ditulis 1 kali saja, tidak perlu ditulis 2 kali ya. Untuk yang di dua-duanya sembarang 2 kejadian yaitu A dan B, yaitu satu ruang sampel F, kita didefinisikan dengan A irisan B sebagai suatu kejadian yang terjadi atas semua itu yang termasuk anggota A. Jadi yang ada di A dan juga ada di B. Nah, itu hasil adalah kata-katanya sama-sama. Jadi kalau bisa anggota A dan B berarti minta irisan atau mencari irisan A dan B. Ya, kita kasih 4 sama ya A. Ingat, misalkan kalau dari genap biasanya seperti itu. Maka menentukan irisan B adalah yang ada di A dan ada di B apa angka berapa? Yaitu angka di B ya. Jadi irisan ada di A dan ada di B. Selanjutnya komplement. Untuk sembarang kejadian A kemudian sampel sampel F, kita definisikan A komplement sebagai apa? Yaitu semua titik yang ada di dalam ruang yang bukan anggota A yang terdiri. Jadi di dalam ruang sampel S, tapi dia bukan anggota A. Itu adalah A komplement ya. Contohnya misalkan tapi kalau kamu kebetulan A, B-nya kebetulan 5, maka carilah A komplement dan B. A komplement adalah selain matematika genap berarti ada B. Kalau B tadi adalah yang genap berarti selain yang 5. Angka 1 sampai 6 itu ya. Kalau untuk Anda cari contoh dari implikasi nanti ya. Oke, sekarang hukum dalam operasi kejadian. Oke, sebelum masuk ke hukum, Bume akan Bume akan
menjelaskan lebih detail kaitan dengan ini. Misalkan Bume punya ya, oke, misalkan seperti ini. Oke, misalkan seperti ini ya. Ini ada lagi oke ya, seperti ini misalkan, meskipun tidak sama ya bulatannya ya. Atau Bumi hapus semuanya dulu, kita ini draw lagi ya. Ini buat yang besar ya. Ini buat lingkaran. Oke, ini buat lingkaran. Bentar, saya hapus dulu ini. Oke, ini coba Bume buat untuk memudahkan Anda nanti ya. Oke ya, misalkan ini. Misalkan ini adalah Bume dapat ini adalah A. Misalkan ya, ini adalah kejadian A. Oke, ini adalah kejadian A. Oke ya, kejadian A. Lalu di sini ada kejadian B. Ya. Nah, kejadian A tadi apa? A tadi adalah mata dadu apa? Genap 2, 4 dan 2, 4 dan 6 ya. Duanya ingat, duanya di sini loh ya. Duanya berada di sini duanya karena ada di B dan juga ada di A. Ya kan ya? Ada di B dan juga ada di A. Maka duanya, angka duanya di sini ya. Makanya di dalam sini. Lalu yang B itu adalah 1 karena bilangan prima, maka 2, 3 dan 5. Gitu ya. Di sini siapa di sini? Di sini adalah S ya. Kalau Bume sini adalah S itu siapa? S itu adalah ruang sampel. Yang di luar sini siapa? Coba. Yang di ruang sini adalah angka 1 karena angka 1 tidak ada di A dan juga tidak ada di B ya. Gitu kan ya, seperti ini ya. Maka A adalah anggotanya bilangan genap 2, 4, 5, B prima 2, 3, 5. A komplement ya. A komplement ya, kalau Bume menuliskan seperti ini A komplement, ini mohon maaf Bume ini ya tulisannya seperti ini saja. A komplement sebenarnya adalah angka titik yang tidak ada di A. Berarti berapa? 1, 3, 5. Ganti kan ya. Sedangkan B komplement ya adalah yang titik yang ada di ruang sampel S ini tapi tidak ada di B. Berapa? 1, 4 dan 6 ya. Nah, gitu ya. Oke, seperti itu ya. Ya, kalau Bume, kalau misalkan contohnya Bu, ini Bume hapus dulu. Kalau contohnya misalkan ya, contohnya lagi misalkan tadi kalau Bume bicara kaitan dengan A dikandung B ya, seperti ini. Oke ya, oke seperti ini. Ini A dikandung B, itu maksudnya adalah A berada di posisinya seperti ini. A implikasi B. Ini maksudnya adalah A implikasi ya. Ini adalah A implikasi ya, atau A dikandung B ya. Sama implikasi ini. Pahami ya? Oke, ini tutup dulu. Ini share lagi kaitan dengan materi ya, seperti itu ya contohnya ya. Sekarang hukum-hukum dalam operasi kejadian 1 sampai 8 ya. Pertama, hukum komutasi. Artinya adalah kejadian-kejadian yang ada mungkin terjadi dalam sebuah percobaan itu berlaku hukum komutasi. Misalkan dua kejadian E dan F, maka E kejadian F adalah sama dengan F satu E. Yang berlaku jika menunjukkan Anda coba nanti ya untuk menunjukkan kejadian ya. Hukum asosiasi E kejadian F digabungkan lagi dengan maka sama dengan Anda cari hubungan F dan B dulu ini digabungkan sama digabungkan menjadi hukum penyebutan E kejadian F kalau diiriskan dengan B maka sama dengan E Anda iriskan dengan B F diiriskan dengan B digabungkan. Ini adalah ya hukum Simurga, hukum menjadi
bersama dengan ini ya. Coba untuk persiapan dan rekan-rekan semua, terima kasih untuk pertemuan yang serta mengerjakan tugas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.